Indonesia, negara surga dengan indahnya beribu kepulauan. Namun sayang, makin banyak sampahnya. Kami jadi penasaran, apa saja sih dampak dari sampah anorganik ini? Ternyata dampaknya sangat parah. Mulai dari lingkungan sekitar sampai ekosistem laut. Situasi ini membuat kami penasaran, apa saja yang bisa kami lakukan ya? Setahun lalu, saya bersama teman-teman dari berbagai negara melakukan kegiatan bersih-bersih pantai. Tapi, selama kita masih buang sampah sembarangan, ya sama aja masih kotor. Apakah Indonesia bisa bebas dari timbunan sampah? Bisa, tapi kami butuh banyak bantuan. My name is Ferli Afidia. I'm from Indonesia, Republic of Indonesia. Believe that tourism activity will increase the scale of waste, especially plastic waste in many countries. We believe that plastic waste will pose a risk of climate change. Tahukah kalian, volume sampah plastik di Indonesia pada 2020 mencapai 6,8 juta ton dan terus meningkat sebesar 5% setiap tahunnya, menurut National Plastic Partnership. Berdasarkan kata data, terdapat 69% sampah di Indonesia yang berakhir di TPA, tapi hanya 7% sampah saja yang akhirnya didaur ulang. Sisanya terbawa ke lautan dan merusak ekosistem kehidupan. Penumpukan sampah akan mempengaruhi terjadinya perubahan iklim. Dapat kalian bayangkan, apabila hal ini terus berlangsung, dilihat dari tren 1,3 miliar ton sampah secara global akan menenggelamkan bumi di tahun 2040. Pilihan berada di tangan kalian. Di sini, kami menciptakan Buang, sebuah aplikasi yang akan membantu kalian dalam mengelola sampah anorganik. Setorkan sampahmu sekarang juga untuk berkontribusi dalam mendaur ulangan sampah di dunia. Kamu sudah buang sampah hari ini? Bersama SkyC Company, kini Buang mengoptimalisasikan sistem kerjanya melalui aktivitas community development. Karena yang kita lakukan hari ini bantu wujudkan hari esok. Di sini, saya Ferli Arvidia Anindita selaku founder dan CEO Buang.id. Saya Resto Hidayatullah selaku founder dari SkyC Company dan CEO dari Buang.id. Dan saya Hagiwar Puryanto selaku CFIO Buang.id. Mari bersama-sama selamatkan bumi dan tingkatkan perekonomian masyarakat. Buang sampah, dapat uang. Make your money, make our environment healthy. Buang.id, sebuah platform ekonomi digital berbasis socialpreneur. Di sini kami tidak sekedar menawarkan sebuah aplikasi yang hanya mengumpulkan sampah dari masyarakat. Goals kami ya, yang pertama program Zero Waste, kemudian yang kedua ada Climate Change and Global Warming Solution, yang ketiga ada Financial Solution, dan yang terakhir adalah mensejahterakan masyarakat melalui satu aplikasi yang user interface friendly dan futuristik. Oleh karenanya, produk digital kami adalah produk digital yang inovatif, solutif, dan zero capital. Aplikasi Buang nantinya akan tersedia di Play Store dan juga App Store yang dapat diinstal secara gratis. Pengguna dapat melakukan registrasi melalui email maupun Facebook. Selanjutnya, pengguna bisa memilih jenis profil sebagai personal, karir pick up atau penjemputan sampah, dan juga company atau mitra pabrik buang. Sebagai pengguna personal, pengguna dapat memilih fitur My Trash untuk menyetorkan sampahnya. Selanjutnya, pilih sampah inorganik dan pilih jenis sampah yang akan dibuang. Lalu, ambil gambar sampah dan isi data sampah yang akan dibuang. Selanjutnya, pilih fitur pick up dan karir akan datang menjemput sampahmu. Setelah penjemputan sampah, poin buang otomatis akan bertambah. Sampah akan dikumpulkan di kantor operasional buang. Dan selanjutnya,
akan didistribusikan kepada mitra pabrik buang. Selanjutnya, kita masuk di bagian produksi. Untuk saat ini, Buang melaksanakan program Community Development di Kampung Gombal, Jagir, Wonokromo, Surabaya, di mana kain lap bekas diolah menjadi pot bunga yang berdaya nilai tinggi. Hal pertama yang dilakukan adalah menyiapkan limbah kain yang sudah bersih, adonan semen, dan juga cat. Pertama-tama, kain dicelupkan ke dalam adonan semen. Kain dicetak pada paralon yang sudah disediakan. Setelahnya, kain dijemur selama 1-2 hari. Kain yang sudah kering siap dicat. Cat yang digunakan adalah cat tembok dan juga cat minyak. Pot yang sudah dicat akan dijemur selama 2-3 jam. Selanjutnya, pot siap dipasarkan. Pot bunga dari limbah kain terdiri dari 2 jenis, yakni pot gantung dan juga pot duduk. Lalu, terdapat produk keset dari kain perca dan juga sofa dari botol-botol plastik. Target pasar kami akan dimulai dari 6.000 pengguna di Surabaya. Kemudian akan mulai sebanyak 270 pengguna di Pulau Jawa. Berdasarkan market size di atas, kami juga membagi segmentasi pasar kami pada tabel, yaitu prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga. Buang.id memiliki kompetitor seperti Mall Sampah, e-recycle, dan Octopus. Namun, jika dilihat pada tabel ini, Buang unggul pada cara mengolah sampah menjadi produk dengan nilai jual serta pelatihan terhadap pekerja daripada kompetitor lain. Di sini, Buang juga membantu pemerintah dalam penyelesaian sampah di Indonesia yang tiap tahun meningkat serta target SDGs di tahun 2030 mendatang. Setelah mengetahui peluang pasar, Buang.id melakukan sebuah metode strategi pemasaran yang paling populer dan menjadi salah satu metode yang dianggap paling efektif. Yang pertama, segmentasi pasar. Terdapat 4 segmentasi pasar kami, yaitu demografis, psikografis, perilaku, dan pendapatan dengan keterangan pada tabel tersebut. Yang kedua, pemantapan riset target pasar. Pada tabel di samping, karakteristik pelanggan Buang mengutamakan kesehatan lingkungan, di mana di kala pandemi seperti ini banyak sekali sampah yang menumpuk dan menyebabkan lingkungan kurang sehat. Juga banyaknya orang yang membutuhkan penghasilan. Oleh karenanya, Buang adalah sebuah solusi yang sesuai dengan target pasar dan permasalahan saat ini. Kemudian yang ketiga, untuk saat ini penempatan pemasaran aplikasi Buang berfokus pada kota Surabaya dan harapannya akan secara nasional dan menyeluruh di Indonesia, serta melakukan promosi untuk mengenalkan Buang.id kepada masyarakat. Kami memperkenalkan aplikasi Buang melalui pemberian edukasi kepada masyarakat dan promosi melalui brosur, poster, kartu nama, dan expander pada saat pameran atau event. Kedepannya promosi dilakukan melalui papan reklame dan media massa guna menjangkau seluruh tujuan pangsa pasar kami yang luas dan secara universal. Kami juga mempromosikan aplikasi Buang melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp Business, Line, dan Twitter, serta melalui website, aplikasi, dan Google Business. Selain itu, kami juga menyampaikan promosi melalui iklan di media online seperti YouTube dan endorse yang dilakukan oleh orang yang berpengaruh di masyarakat seperti influencer, YouTuber, artis, dan lain-lain. Kami memproyeksikan laba setiap bulannya sebesar Rp73.144.250, sehingga dengan target laba yang sama setiap bulannya pada tahun pertama, kami memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian investasi yaitu selama 4 bulan lebih 7 hari. Lantas, apa yang dunia berikan untukmu atau apa yang kau berikan untuk dunia?